Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin al-muayyadi bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal fadli wal karamat. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di media channel IISS untuk mengkaji seputar bulan Ramadan, karena kajian-kajian ini memang spesial disuguhkan kepada Anda semua untuk mengkaji perihal puasa dan bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber, beliau pakar fikih, beliau alim al-allamah, dan hingga saat ini beliau masih aktif tercatat sebagai staf pengajar di Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri tingkat aliyah. Penasaran? Inilah. Assalamualaikum Ustadz Maliji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah fi sihhati wa afiyah. Alhamdulillah. Kira-kira lancar puasanya Ustadz ya? Alhamdulillah lancar-lancar. Begini Ustadz ya, ini banyak pertanyaan yang kami terima kemarin. Ada hal-hal mulai dari hikmah puasa dan lain sebagainya. Salah satu yang perlu kami angkat untuk sebagai bahan diskusi pada kesempatan kali ini bersama panjenengan terkait dengan keistimewaan orang yang berpuasa. Oh, begitu. Ada penjelasan tentang hal ini? Dipersilahkan. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, paling tidak ada dua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah hadis qudsi, yang kedua adalah dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kiranya cukup untuk kita bagaimana menakar keistimewaan orang yang berpuasa, lebih-lebih puasa Ramadan. Hadis yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi lagi berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dha'fin illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini firman Allah. Setiap amal kebaikan Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kebaikan itu menjadi 700. Dari 10 ke 700. Dari 10 ke 700. Kecuali puasa. Oh begitu. Iya. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini kemudian kelanjutan dari hadis ini, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Jadi takaran daripada nilai puasa tentunya orang yang sedang berpuasa lah ini tidak bisa ditakar dengan kalkulator. Saking besarnya pahala orang yang sedang berpuasa. Hanya puasa saja dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Hanya puasa saja. Allah Subhanahu wa taala fa innahu li, berfirman fa innahu li, puasa itu untuk wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya langsung. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang yang berpuasa akan memberikan pahala yang sangat besar, yang sangat agung, sehingga kalkulator tidak bisa menghitungnya. Tentunya melebihi dari sekedar 700 hitungan tadi, Ustaz ya? Ya, lebih dari itu. Soalnya begini, dalam sebuah hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-saumu nisfus sabri, puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Separuh kesabaran. Maksudnya bagaimana? Ya, separuh dari kesabaran. Artinya
Kalau kesabaran itu 100%, maka separuh dari kesabaran itu ada pada puasa. Ada pada puasa. Untuk separuh yang lain mungkin tingkat apa, ibadah-ibadah Yang lain, melakukan sholat, melakukan haji, melakukan apa. Tapi dalam puasa Allah Subhanahu wa taala lah ini kemudian menilai dan menakar puasa itu sebagai separuh dari kesabaran. Barangkali mungkin karena dalam puasa tujuan utama adalah mengekang hawa nafsu, ada keinginan untuk makan tapi dikekang, ada keinginan untuk minum tapi dikekang dan lain sebagainya. Mungkin kira-kira maksudnya. Termasuk itu. Begitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada kita. Kalau orang yang berpuasa berarti menahan nafsunya, menahan makan, menahan minum, menahan mata dari hal-hal yang maksiat, menahan telinga dari mendengarkan hal-hal yang maksiat, menahan nafsu, menahan hal-hal yang merupakan larangan-larangan Allah, kan begitu. Lah itu adalah sebuah kesabaran. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjanjikan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar, termasuk diantaranya orang yang berpuasa, di mana puasa ini adalah separuh dari kesabaran, akan dikasihkan pahalanya besok oleh Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa ada kalkulator yang bisa menjangkaunya. Jadi lebih dari hitung-hitungan, melampaui batas dari nilai. Nah, itulah diantaranya. Kemudian ada hadis Nabi Muhammad SAW ya, untuk menakar bagaimana pahala dari puasa itu, lebih-lebih puasa Ramadan adalah la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Jadi bau dari mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih, bau mulut maksudnya, itu lebih harum menurut Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan bau misik, minyak kasturi. Nah, hadis ini bukan memberikan anjuran kepada kita untuk membuat mulut kita menjadi bau. Begitu. Tapi biasanya kan orang berpuasa itu kan perut kosong. Kalau sudah perut kosong tentunya ini berakibat pada mulut kita bau. Sehingga kita misalnya merasa tidak nyaman kalau kumpul-kumpul dengan orang, kan begitu. Merasa tidak nyaman kalau berkumpul dengan keluarga. Lah itu. Lah meski demikian, Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian menghentikan puasa ini. Jangan berpuasa kamu karena bau mulut kamu itu bau, tidak. Sekali lagi, di dalam hadis ini bukan anjuran untuk menjadikan mulut kita berbau. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sugesti, memberikan motivasi. Ya, memberikan motivasi agar kita itu jangan sampai meninggalkan puasa. Kan begitu. Iya, nah, suatu bukti bahwa hadis ini tidak menganjurkan mulut kita berbau adalah dari para ulama madhab. Para ulama madhab kan ada sebuah hadis, buniyal Islam ala nadhafah, kan begitu kan. Islam itu dibangun atas kebersihan. Berarti tetap kita itu dianjurkan menjaga kebersihan. Toh misalnya mulut kita itu menjadi bau misalnya akibat puasa, lah itu bau dari akibat kita berpuasa itu lebih harum menurut Allah Subhanahu wa taala dari minyak kasturi, dari minyak misik itu. Luar biasa ini keistimewaan orang yang berpuasa. Iya. Di dalam madzhabul arba'ah ada 3 madhab selain madhab Syafi'i tetap menganjurkan bersiwak. Ya. Orang yang sedang berpuasa tetap dianjurkan bersiwak mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Berbeda dengan madhab Syafi'i, Imam Syafi'i sendiri berpendapat orang yang sedang berpuasa ketika matahari itu sudah lengser dari dari pertengahan langit, zuhur, maka sudah dimakruhkan untuk bersiwak. Akan tetapi dari Syafi'iyah sendiri, dari Al-Mukhtar, dari Syafi'iyah sendiri tetap tidak makruh. Ulama bermadzhab Syafi'iyah. Ulama bermadzhab Syafi'iyah itu tetap tidak makruh. Maka dengan demikian, lah ini hadis pertama yang saya sampaikan bukan anjuran untuk menjadikan mulut kita ini menjadi bau, tapi bau daripada mulut orang yang sedang berpuasa, lah itu lebih harum menurut Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak misik. Itu menunjukkan bahwa meskipun
apa namanya, bau mulut kita itu menjadi bau gara-gara berpuasa. Jangan sampai puasa itu ditinggalkan, karena pahala puasa sangat besar sekali. Kadang kita akan risih dengan bau mulut, dengan bau mulut, tidak nyaman bersama orang. Jangan karena gara-gara hal ini kemudian kita mau tidak berpuasa. Iya, begitu. Jadi itu diantaranya bagaimana kita itu berpuasa lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Semoga kita mampu untuk meningkatkan kualitas puasa ini sehingga balasan yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya, maka tiada hitungan. Tidak bisa dihitung dengan jemari tangan apalagi. Jemari tangan tidak bisa. Kalkulator pun akan ngedrop. Kira-kira seperti itu, karena illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Malah di sebagian riwayat saya pernah membaca bahwa kesalahan-kesalahan dari umat manusia yang dilakukan pada waktu hidupnya di dunia ini kan, ini besok-besok apabila kesalahan itu belum diistiqlal kan, begitu kan, belum diistiqlal, belum diminta halalnya, belum sempat minta maaf misalnya kepada orang-orang yang pernah diganggu, lah ini maka amal dari perbuatan orang itu akan diambil dan diberikan kepada siapa? Diberikan kepada orang yang diganggu, yang disakiti dulu. Kecuali puasa. Oh, puasanya tidak? Puasa tidak, malah puasa tidak dikasihkan. Utuh, fa innahu li. Bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk orang yang pernah disalahi, bukan untuk orang yang pernah diganggu, bukan untuk orang yang pernah dizalimi. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Ustadz, ini penjelasan yang sangat berharga bagi Al-Fakir sendiri, dan seperti apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Maliki tadi, pahala puasa ini tidak akan diberikan kepada orang lain ketika nanti semisal na'udzubillah kita memiliki salah yang masih belum kita sempat minta maaf, murni untuk kita sendiri. Dan intinya dalam penjelasan Ustadz Maliki tadi itu, puasa ini adalah bentuk dari kesabaran total, sehingga ketabahan kita memang diuji dalam hal ini. Sisi mungkin dari sisi untuk menahan hawa nafsu dan lain sebagainya, dan tentulah ini yang menyebabkan kita akan mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya tanpa hitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.